Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pertemuan hari ini kita akan membahas materi tentang transformasi, khususnya tentang translasi atau pergeseran. Setelah pembelajaran hari ini, kalian diharapkan mampu menentukan bayangan dari suatu titik atau garis atau bangun datar yang digeser atau ditranslasikan. Nah, pernahkah kalian melihat permainan catur? Bagaimana cara permainannya? Ya, benar sekali. Permainan catur, cara bermainnya adalah dengan memindahkan tempatnya. Sekarang, mari kita bermain soccer translation. Baca aturan permainannya. Kita mulai. Negatif 2 kuning ditambah negatif 2 kuning dan positif 2 putih. Artinya 2 ke atas, 2 ke kiri. Berikutnya, positif 4 kuning, negatif 2 putih. Artinya 2 ke bawah, 4 ke kanan. Selanjutnya, positif 1 kuning dan positif 2 putih. Artinya 2 ke atas dan 1 ke kanan. Berikutnya, positif 2 kuning dan negatif 2 putih. Artinya 2 ke bawah dan 2 ke kanan. Nah, menyenangkan bukan anak-anak? Ini adalah salah satu contoh penerapan materi translasi pada kehidupan sehari-hari. Berikutnya, silakan simak materi selanjutnya. Apa yang terjadi pada pion di permainan catur, bola pada permainan soccer, dan cicak pada gambar di samping? Ya, benar sekali. Benda-benda tersebut berpindah tempat. Nah, itulah yang disebut translasi. Jadi, translasi itu apa anak-anak? Translasi atau pergeseran adalah transformasi yang memindahkan setiap titik pada bidang dengan arah dan jarak tertentu. Translasi titik A, X, Y dengan menggeser absis X sejauh A dan menggeser ordinat Y sejauh B. Sedemikian diperoleh A aksen X plus A, Y plus B. Dengan notasi seperti pada gambar tersebut. Nah, ini adalah rumus translasi ya anak-anak. Jadi, jika ada titik A, X, Y ditranslasikan terhadap AB,
bayangannya menjadi A aksen X tambah A, Y tambah B. Nah, mari kita diskusi. Dapatkah kamu menemukan sifat-sifat translasi di atas melalui pengamatanmu pada grafik di atas dan benda-benda yang bergerak di sekitarmu? Nah, sifat yang pertama, bangun yang digeser atau ditranslasikan tidak akan mengalami perubahan bentuk dan ukuran. Sifat yang kedua, bangun yang digeser atau ditranslasikan mengalami perubahan posisi. Nah, demikian materi translasi kita hari ini. Untuk selanjutnya, latihan soal, simak slide berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak-anak, sekarang kita akan membahas latihan soal tentang translasi. Yang pertama, tentukan bayangan dari titik P 5,3 pada translasi 9 min 6. Jadi tadi translasi itu kan rumusnya AX, Y ditranslasikan terhadap AB, maka bayangannya menjadi X plus A, Y plus B. Nah, sekarang kita tinggal terapkan rumusnya. Jadi ada titik P negatif 5,3, berarti ini sebagai X, ini sebagai Y. Ditranslasikan ke 9 min 6, maka bayangannya menjadi, di sini X tambah A, Y tambah B. Sehingga menjadi negatif 5 tambah 9, 3 tambah negatif 6. Utang 5 dibayar 9, tinggal 4. Berikutnya 3 kurangi 6, negatif 3. Sehingga bayangan dari P adalah 4, negatif 3. Berikutnya, soal nomor 2, silakan kalian coba. Jadi ada titik Q ditranslasikan terhadap A, jawabannya apa? Q ditranslasikan terhadap B, jawabannya apa? Dan seterusnya. Berarti di sini ada 4 jawaban. Berikutnya yang ketiga. Pada translasi 9B, titik K 4A, 5B dipetakan ke titik K aksen 21,8 min 2B. Tentukan nilai A dan B. Jadi langkahnya tetap sama seperti tadi. Di sini ada titik K 4A, 5B ditranslasikan 9 ini B. Bayangannya menjadi 21,8 min 2B. Nah, bayangan itu tadi kan rumusnya X tambah A, Y tambah B. Nah, baru kita masukkan. Ini yang depan kan X tambah A. Ini yang depan 21. Berarti depan dengan yang depan. Sehingga X tambah A sama dengan 21. X-nya kan ini. Ini tadi A, B. Berarti 4A tambah A-nya 9 sama dengan 21. 4A sama dengan 21 kurangi 9. 4A sama dengan 12. A sama dengan 12 dibagi 4. 3. Berikutnya ini yang kedua dengan yang kedua.
Berarti 8 kurangi 2B sama dengan Y plus B. 8 dikurangi 2B sama dengan Y-nya tadi 5B, B-nya B. Atau ini bisa dibalik, yang Y plus B di kiri, Y plus B sama dengan 8 min 2B itu sama aja. Sehingga ini jadi 8 kurangi 2B sama dengan 6B. 8 sama dengan 6B tambah 2B. 8 sama dengan 8B. B sama dengan 8 dibagi 8. B-nya ketemu 1. Sehingga A nilainya 3. B nilainya 1. Berikutnya nomor 4. Tentukan nilai A, B, P, dan M pada translasi berikut. Nah, ini ada 2 translasi, berarti tinggal menjumlahkan. A tambah negatif 5 sama dengan 3. Jadi A sama dengan 3 tambah 5. A-nya ketemu 8. Dan negatif 8 ditambah 2B sama dengan negatif 2. Maka menjadi 2B sama dengan negatif 2 tambah 8. 2B sama dengan 6. B sama dengan 6 dibagi 2. 3. Berikutnya yang soal B, silakan dicoba, caranya sama. Soal berikutnya, tentukan bayangan dari garis dengan persamaan 2x tambah y sama dengan 4 oleh translasi 5 negatif 2. Jadi ada persamaan 2x tambah y sama dengan 4. Kita misalkan A, X, Y. Ditranslasikan terhadap 5 negatif 2. Bayangannya menjadi X plus 5, Y min 2. Nah, ini kan A aksen. Aksen itu kan bayangan. Maka ini adalah bayangannya X, ini adalah bayangannya Y. Sehingga X aksen sama dengan X tambah 5. Dapat dari sini. Nah, yang X ditaruh di sebelah kiri, maka dibalik. X tambah 5 sama dengan X aksen. X sama dengan X aksen kurangi 5. Yang satunya, Y aksen sama dengan Y kurangi 2. Dari sini ya. Sehingga dibalik menjadi Y kurangi 2 sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen ditambah 2. Kemudian kita substitusi ke persamaan 2x tambah y sama dengan 4. 2x tambah y sama dengan 4. Nah, x dan y-nya kita ganti dari sini. Berarti 2x-nya diganti X aksen kurangi 5. Ditambah Y-nya diganti Y aksen tambah 2. Sama dengan 4. Maka ini menjadi 2X aksen kurangi 10 tambah Y aksen tambah 2 sama dengan 4. 2X aksen tambah Y aksen, utang 10 dibayar 2, utang 8. Sama dengan 4. Aksen ini ya. 2X aksen tambah Y aksen sama dengan 4 tambah 8.
2X aksen tambah Y aksen sama dengan 12. Jadi bayangan dari 2X tambah Y sama dengan 4 adalah 2X tambah Y sama dengan 12. Nah, aksennya sudah tidak ditulis karena di sini sudah diganti dengan kata-kata bayangan. Berikutnya, hampir sama, tentukan bayangan kurva dengan persamaan Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 8 pada translasi negatif 4, 3. Jadi sama, Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 8. Kita misalkan ada titik AX, Y, ditranslasikan terhadap negatif 4, 3. Maka bayangannya menjadi X kurangi 4, Y tambah 3. Nah, karena ini bayangan, maka ini adalah bayangannya X, ini adalah bayangannya Y. Sehingga X aksen sama dengan X kurangi 4 dari sini. Dibalik menjadi X kurangi 4 sama dengan X aksen. X sama dengan X aksen tambah 4. Yang satunya Y aksen sama dengan Y tambah 3. Kita balik, Y tambah 3 sama dengan Y aksen. Y sama dengan Y aksen kurangi 3. Nah, kemudian substitusi. Jadi sama aja dengan yang tadi sebelumnya caranya. Bedanya ini ada kuadratnya. Y sama dengan X kuadrat tambah 2X kurangi 8. Y-nya diganti dengan Y aksen kurangi 3. Sama dengan X-nya diganti dengan X aksen tambah 4. Nah, ini ada kuadratnya ya tetap kuadrat. Maka ini dikurung. Tambah 2, X-nya X aksen tambah 4. Kurangi 8. Nah, Y aksen kurangi 3. Nah, setelah ini aksennya nggak usah ditulis, nggak masalah. Jadi, Y kurangi 3. Ini pakai rumus apa anak-anak? Pengkuadratan 2 suku. Kita pakai rumus depan kuadrat plus 2 depan belakang plus belakang kuadrat. Kalau tandanya plus. Kalau di sini tandanya min, berarti depan kuadrat min 2 depan belakang plus belakang kuadrat. Nah, depannya X, belakangnya 4. Jadi depan kuadrat plus 2 depan belakang plus belakang kuadrat. Nah, yang ini 2X plus 8 kurangi 8. Nah, ini 8 kurangi 8 habis. Di Y sama dengan ini, nanti kita pindahkan ke sini. X kuadrat ini 8X plus 2X. Ini plus 16. Ini pindah jadi plus 3. Y sama dengan X kuadrat tambah 10X tambah 19. Nah, jadi inilah bayangannya. Sama saja, cuma bedanya ada ini tadi ya. Berikutnya, soal nomor 7 dan 8 silakan dicoba. Nah, ini silahkan dicoba. Berikutnya nomor 9. Tentukan bayangan dari garis Y sama dengan 8 kurangi X.
oleh translasi 5 negatif 7 dilanjutkan dengan negatif 9, 12. Nah, jadi di sini translasinya 2 kali. Jadi kalau 2 kali, ini translasinya ditambah dulu. Di 5 negatif 7 tambah negatif 9, 12. 5 kurangi 9, negatif 4. Utang 7 dibayar 12, masih sisa 5. Nah, baru lanjutannya sama persis dengan yang sebelumnya. A, X, Y ditranslasikan negatif 4,5. Bayangannya menjadi X kurangi 4, Y tambah 5. Dari sini ya tadi hasil jumlahnya. Ini namanya bayangan X, ini bayangan Y. Sehingga X aksen sama dengan X kurangi 4. Atau X kurangi 4 sama dengan X aksen. Maka X sama dengan X aksen plus 4. Yang satu, Y aksen sama dengan Y plus 5. Atau Y plus 5 sama dengan Y aksen. Maka Y sama dengan Y aksen kurangi 5. Kemudian disubstitusi. Y sama dengan 8 kurangi X. Y-nya diganti Y aksen kurangi 5. Sama dengan 8 kurangi X-nya diganti X aksen tambah 4. Sehingga jadi Y kurangi 5 sama dengan 8. Nah ini hati-hati nih. Ini kenapa dikurung karena 2 suku ya. Ini jadi negatif X. Ini negatif 4. Y sama dengan negatif X. 8 kurangi 4. 4 plus 5. Y sama dengan negatif X plus 9. Nah, nanti kalau kalian ketemu soal ini di pilihan ganda, maka kalau sudah sampai sini kok di pilihan ganda tidak ada optionnya, kalian yang harus menyesuaikan dengan optionnya. Misalkan optionnya ternyata semuanya taruh di kiri, berarti menjadi Y plus X min 9 sama dengan 0. Oh misalkan Y sama X-nya di kiri tapi konstantanya di kanan. Berarti menjadi Y plus X sama dengan 9. Jadi kalau pilihan ganda kamu yang menyesuaikan dengan optionnya. Selanjutnya untuk nomor 10 silahkan dicoba. Ya. Demikian pembelajaran kita tentang translasi anak-anak. Selamat belajar. Silakan tanyakan apabila ada yang kurang jelas. Bu Nur akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.